Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu kisah dari salah seorang narasumber. Narasumber kali ini pernah mengalami suatu hal yang amat menakutkan ketika dia bermain petak umpet bersama teman-temannya. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Kerabat Horor ini. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Sore itu, saya dan beberapa rekan saya berencana selepas pulang ngaji atau selepas Isya akan bermain petak umpet dulu. Permainan petak umpet ini adalah permainan yang sangat kami gemari. Bagi anak-anak desa seperti kami, selepas Isya adalah momen bermain yang sangat kami tunggu. Walaupun waktunya tidak lama, tapi itu adalah momen-momen yang sangat mengasihkan. Singkat cerita, setelah Isya, kita janjian di suatu tempat. Sesampainya di tempat tersebut, ternyata yang berkumpul cukup banyak. Ada sekitar 12 orang yang berkumpul di tempat itu, termasuk saya. Dan rencananya, kita akan bermain petak umpet ini dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi, kalau misalnya kelompok yang jaga, kelompok pertama, dan yang kelompok bersembunyi, kelompok kedua, kalau salah satu dari kelompok tersebut kena, berarti semua orangnya itu kena dan gantian jaga. Jadi seperti itulah peraturannya. Waktu itu saya memilih tim saya dengan orang-orang yang cukup berani. Saya sengaja, karena niat saya akan bersembunyi di tempat yang orang berpikir takut untuk saya masuk ke tempat tersebut. Karena di sekitar tempat tersebut dikelilingi oleh kebun-kebun warga. Dan tak jauh dari tempat itu, ada salah satu rumah kosong yang memang sudah lama tidak dipenghuni. Waktu itu saya memilih salah satu teman saya yang menjadi perwakilan untuk Sultan. Dan setelah Sultan, ternyata kelompok kami menjadi pemenang. Jadi, kelompok kita akan bersembunyi duluan. Setelah itu, kita lalu mencari tempat untuk bersembunyi. Waktu itu saya langsung berlari bersama dengan 5 teman saya masuk ke halaman rumah kosong tersebut. Di situ ada beberapa pohon besar dan memang karena rumah tersebut sudah lama tidak diisi, jadi ada beberapa semak-semak yang lumayan tinggi. Kita bersembunyi di balik semak-semak tersebut. Nah, saat kita bersembunyi di balik semak-semak itu, kita sambil mengintip orang dari kelompok yang lain yang sedang mencari. Orang yang mencari itu hanya melewat pagar rumah kosong tersebut. Padahal kita berlima bersembunyi di dalam halaman di dekat semak-semak. Setelah orang itu pergi, di situ salah satu teman saya yang bernama Agus, dia bilang, "Loh, kok kayak merinding ya?" "Iya ya, kamu ngerasa merinding gak sih, Rud?" "Aku biasa aja sih. Kita pindah tempat yuk. Di sini kayaknya udah gak nyaman. Takutnya ada apa-apa," ucap teman saya. Waktu itu memang saya tidak merasakan apa-apa. Dan saat kita akan beranjak, saya menoleh ke belakang. Rumah kosong tersebut, posisi jendelanya memang sudah tidak tertutup. Jadi kita bisa melihat ke dalam, walaupun di dalam tidak ada cahaya. Waktu itu, samar-samar saya melihat ada seperti sesosok perempuan berambut panjang
dia melambai-lambaikan tangannya ke arah saya. Gus, Wan, itu siapa ya? Apa pemilik rumahnya? Ucap saya kepada teman saya yang berdua. Ya, Wawan dan Agus pun langsung menoleh ke arah yang saya tunjukkan. Kamu lihat apa sih, Rud? Di sana nggak ada apa-apa. Lang, kamu lihat nggak? Nggak lihat apa-apa. Udah kamu salah lihat kali. Nah, teman-teman saya yang berempat, mereka berencana akan pindah posisi. Nah, kedua teman saya yang bernama Gilang dan Nuri, dia mulai melompat pagar dan berpindah ke tempat lain. Tersisa saya, Wawan, dan Agus. Dan saat Agus mulai melompat ke pagar, di situ saya mulai ada perasaan yang aneh. Jujur saja, ketika saya akan melangkahkan kaki dan hendak mengikuti yang lain lompat, di situ saya mulai merasakan badan saya seperti berat untuk digerakkan. Teman saya yang satu lagi udah melompat. Rud, ayo. Gus, Wan, tolong badan aku gak bisa digerakin Tolong Gus, Wan, tolong. Wawan dan Agus waktu itu langsung lompat kembali masuk ke dalam pagar. Dan saat si Wawan dan Agus ini mulai mendekat ke arah saya, tiba-tiba dia melihat di belakang saya ada sesosok perempuan berambut panjang, pakaiannya putih, namun dari mukanya tidak terlihat karena tutup rambut. Agus dan Wawan yang waktu itu langsung ketakutan. Dia langsung lompat kembali ke luar pagar. Wah, setan, setan, setan. Teriakan Agus dan Wawan ini langsung memancing arah anak-anak lain. Agus dan Wawan langsung berlari pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan saya posisinya hanya diam di tempat. Belum berani saya menoleh karena bulu kuduk saya waktu itu langsung berdiri. Saya coba melangkahkan kaki, namun kaki saya benar-benar berat untuk diangkat. Akhirnya, setelah cukup lama, saya beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan saat saya menoleh ke belakang, di situ saya melihat dengan jelas sosok perempuan dengan wajah tua, rambutnya panjang, bahkan rambutnya ini sampai mengenai wajah saya ketika menengok ke belakang. Dan saat saya menengok itu, perempuan itu hanya tersenyum dengan senyumnya yang cukup mengerikan. Rasa lemas, takut, semua menjadi satu. Tapi seakan saya ini dipaksa untuk menatap wajah dari sosok perempuan ini. Dan tak berapa lama, saya seperti ditarik dan masuk ke dalam rumah tersebut. Di situ, saya mulai merasakan pandangan saya gelap. Sementara di tempat lain, Agus, Wawan, Gilang, dan yang lainnya, mereka terus berlari dan akhirnya berhenti di suatu tempat. Itu si Rudi gimana? Kamu memang lihat apa sih, Wan, Gus? Aku lihat perempuan rambutnya panjang, tapi aku gak lihat wajahnya. Tahu-tahu muncul gitu di belakang Rudi, pegangin badan Rudi. Aku langsung lompat lagi takut. Wah, kamu parah. Si Rudi masa ditinggalin sendirian? Nah, terus gimana? Kita bilang aja ke orang tuanya. Wah, nanti gimana kalau dimarahin sama orang tuanya? Terus sekarang kita bagaimana? Masa mau ninggalin Rudi di sana sendirian? Ya udah, kita rame-rame aja ke sana lihat lagi yuk. Siapa tahu Rudi udah keluar dari rumah itu. Nah, waktu itu Wawan, Agus, dan yang lainnya melangkahkan kaki kembali ke rumah kosong tersebut.
Mereka berjalan. Namun sampai di depan rumah tersebut, mereka tidak melihat ada Rudy. Rud, Rudy, Rudy, Rud, Rud, Rudy. Tak ada jawaban. Dan tak berapa lama, ada suara cekikikan yang cukup mengerikan hingga membuat anak-anak itu langsung berlari kembali. Di situ, mereka berlari langsung berpencar. Mereka lari langsung ke rumah masing-masing. Hanya Agus dan Wawan yang masih berlari bersama-sama. Sambil di depan mereka masih ada Gilang. Gilang dipanggil oleh Agus dan Wawan untuk bertemu mereka. Akhirnya mereka bertiga berhenti. Aduh, ini gimana si Rudy? Kita harus bilang ke orang tuanya. Kamu tuh yang ngomong. Aku takut kalau nanti bapak si Rudy marah. Ya mau bagaimana lagi? Ya udah deh. Belum sempat mereka melangkah. Dari belakang, ternyata ada beberapa bapak-bapak yang hendak melaksanakan ronda malam. Ini ngapain nih anak-anak masih belum pulang jam segini? Ayo cepat pulang. Iya pak. Habis pada ngapain? Enggak pak, gini pak. Itu pak, si Rudy pak. Si Rudy kenapa? Rudy masuk ke rumah kosong pak. Rumah kosong? Kalian tadi main dekat rumah situ? Iya pak. Waduh. Pak, cepat lari ke pos pak. Coba pukul kentongan. Biar saya sama Pak Romli yang langsung nyari ke rumah itu, ujar salah satu bapak-bapak itu. Ayo, temenin saya ke sana. Agus, Wawan, Gilang, dan dua bapak-bapak itu lalu berangkat menuju rumah kosong tersebut. Dan satu lagi berangkat ke pos ronda. Di pos ronda terdengar mulai suara kentongan berbunyi. Mungkin beberapa warga mulai berkumpul di sana. Sesampainya di rumah kosong, kamu tadi terakhir lihat Rudy di mana? Di situ pak. Tadi kita ngumpet di sebelah sana. Nah, pas kita mau keluar, tiba-tiba kita ngelihat ada sosok perempuan berdiri di belakang Rudy. Di situ kami langsung lari pak. Nah, sudah lari jauh kita inget kan, akan Rudy balik lagi pak. Pas balik lagi kita udah gak lihat Rudy pak. Cuman kita ngedenger tawa perempuan nakutin pak. Aduh, bentar. Kita nunggu dulu bapak-bapak yang lain. Si bapak yang bersama Agus dan Wawan ini terus memukul kentongannya. Hingga tak berapa lama beberapa warga berkumpul, termasuk ayahnya Rudy. Ayahnya Rudy waktu itu marah kepada Wawan, Agus, dan Gilang. Mereka hanya menunduk. Hingga bapaknya Rudy ini ditenangkan oleh para warga di sana. Sudah pak, kita coba aja masuk ke dalam. Kalian tahu kan rumah ini kayak gimana? Ini mau gimana lagi pak sekarang? Mumpung banyak kan, kita bongkar aja pak gerbangnya. Agus, Wawan, dan yang lain tidak tahu kok bapak-bapak ini seakan enggan untuk masuk ke rumah itu. Akhirnya, bapaknya Rudy waktu itu membuka gembok yang mengunci pagar rumah tersebut. Akhirnya terbuka. Beberapa warga langsung masuk ke halaman rumah tersebut. Ini gimana? Mau masuk ke rumahnya atau gimana? Sudah, kita masuk aja ke dalam rumahnya. Dobrak aja rumahnya. Kedua bapak-bapak langsung mendekat ke arah pintu rumah tersebut. Didobraknya pintu rumah kosong itu. Dan setelah dalam, mereka mulai berteriak-teriak mencari keberadaan Rudy. Rudy. Mereka tak mendengar sautan dari Rudy.
Gilang, Wawan, dan Agus merasa ketakutan. Mereka khawatir akan kondisi Rudi seperti apa. Terlihat wajah panik dari ayahnya Rudi ini. Dan tak berapa lama, "Pak, kita nggak dengar erangan, Pak." Ayahnya Rudi langsung berlari ke sumber suara. Diikuti oleh Gilang, Wawan, dan Agus dari belakang, termasuk beberapa warga lain. Nah, bapak yang memanggil ayahnya Rudi ini berdiam di suatu kamar yang ditutup. Pintunya cukup tebal, bahkan bisa dibilang pintunya juga agak antik. "Tuh Pak, kayak dengar suara erangan saya di dalam Pak." Ayahnya Rudi coba menempelkan telinganya ke pintu tersebut. "Iya Pak, di dalam Pak." Mereka coba membuka dan ternyata pintu tersebut dikunci dengan kencang. Akhirnya beberapa bapak-bapak langsung mendobrak pintu tersebut. Dan ketika pintu itu terbuka, tampaklah di dalam Rudi sedang tergeletak. Tak banyak bicara, ayahnya Rudi langsung membangku anaknya. "Sudah Pak, ayo kita pergi." Mereka langsung berlari keluar dari rumah tersebut, seakan mereka seperti menyimpan sesuatu. Dan saat mereka semua keluar, tepat ketika sudah keluar pagar, Wawan, Agus, mereka melihat tak jauh tepat di jendela. Agus dan Wawan ini melihat sosok perempuan yang mereka lihat di belakang Rudi sekarang berada di dalam rumah, seperti melambai-lambaikan tangan ke arah mereka. Otomatis Agus dan Wawan langsung berteriak, "Pak, itu Pak, perempuannya Pak." Beberapa bapak-bapak langsung menolak. "Udah, biarin kita pergi aja di sini. Yang penting Rudi udah kita bawa." Dengan cepat, bapak-bapak itu langsung menuju rumah Rudi. Nah, ayah Wawan, Gilang pun akhirnya datang, termasuk ayahnya Agus. Mereka bertiga dimarahi dulu oleh orang tuanya. Setelah itu, mereka jangan dulu disuruh pulang. Katanya suruh diam aja di sini, takut ada apa-apa. Ucap ketiga orang tua mereka. Mereka masih bingung. Kok bisa orang tuanya melarang? Nah, setelah sampai di rumah Rudi, ayahnya Rudi ini memanggil salah seorang yang dianggap mengerti tentang hal-hal seperti itu. Orang itu lalu coba mengobati Rudi. "Ini kayaknya mau diambil Pak." "Astagfirullah, itu harus gimana Pak saya?" "Nanti kita coba aja Pak, baca-baca doa. Mudah-mudahan bisa balik lagi. Kalau enggak, Bapak masuk lagi ke rumah kosong itu. Nanti Bapak ambil cermin. Ketika sosok itu muncul, Bapak hancurkan. Tapi saya nggak berani Pak. Nanti saya temenin Pak. Dan harus malam ini." Ucap orang pintar itu kepada ayahnya Rudi. Sayang waktu itu tambah bingung. Sebelum orang pintar itu berangkat, mereka bilang kepada ayah kami bertiga, "Pak, anak ini bertiga jangan dulu pulang sebelum saya datang ke sini." "Paham Pak, paham." Orang pintar itu dan ayahnya Rudi berangkat ke rumah kosong tersebut. Menurut cerita dari ayahnya Rudi, sesampainya di rumah kosong tersebut, ayahnya Rudi masuk, mengikuti orang pintar tersebut. Sambil kaca itu dia teng-teng ke depan. Entah kenapa, ketika masuk ke dalam rumah itu bergetar dengan hebat. Perabotannya itu bergetar semua. Ayahnya Rudi coba membaca doa yang dia bisa. Dan tak berapa lama muncul sesosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, wajahnya tua. Sosok perempuan itu seakan marah kepada ayahnya Rudi.
Ia coba maju ke depan. Dan tak berapa lama, orang pintar itu seperti membacakan sesuatu dan membuat sosok itu terpental. Dan tak berapa lama, entah apa yang dia gunakan, kata ayahnya Rudi, sosok itu dia tarik dan masukkan ke dalam kaca. Sudah Pak, kita pecahin saja. Nah sebelum dipecahkan, sosok itu terus berteriak-teriak. Nah, dan si orang pintar ini lalu mengancam sosok tersebut. Kamu harus kembalikan jiwa Rudi. Dan sosok dari perempuan berbaju putih itu, dia mengangguk dan katanya sudah mengembalikan jiwanya Rudi. Nah, cermin itu tidak langsung dihancurkan. Ditutup oleh suatu kain oleh orang pintar tersebut. Katanya nanti akan saya hancurkan di suatu tempat. Sambil dibawa, ayahnya Rudi dan orang pintar itu pulang. Dan saat sampai di rumah, ternyata kondisi Rudi waktu itu sudah siuman. Dia masih shock dan sangat ketakutan. Setelah dibeli air minum, dia mulai cukup tenang. Sudah, suruh istirahat aja dulu Pak. Nah, setelah Rudi dimasuk ke kamar dan suruh istirahat, tinggallah waktu itu Agus, Wawan, dan Gilang. Nah, kami didudukan di situ. Ada beberapa bapak-bapak yang masih tersisa di rumah itu. Di situ kami baru tahu. Kalian tahu nggak? Itu rumah bekas apa? Kami bertiga menggeleng. Itu rumah dulu bekas salah seorang dukun santet. Itu sengaja gak ada yang masuk. Ini kalian berani-berani main malam-malam ke situ. Kami menunduk karena memang merasa salah. Beberapa tahun yang lalu itu pernah kejadian. Mungkin kamu masih kecil sekali. Ada anak kecil masuk ke situ dan akhirnya sampai sekarang tidak ketemu. Kita tidak mau hal itu terjadi, makanya kita cepat-cepat. Waktu itu gak ada yang tahu orang kecil itu masuk ke situ. Teman-temannya terakhir melihat dia di depan halaman itu. Dan itu telat dikasih taunya. Besok harinya, bukan sekarang. Ini Rudi masih mending. Kalian langsung tanggap mengasih tahu. Kalau besok saya tak tahu apa yang terjadi. Sekarang biang keladinya sudah kena. Jadi konon, ketika dukun santet itu dihakimi masa, makhluknya ini tertinggal di situ. Dan katanya sering neror, khususnya ke anak kecil. Oh, paham. Walaupun sekarang makhluknya sudah tidak ada, tapi aura kayak gitunya tetap. Ini rumah masih belum bisa dihancurkan. Kami hanya terus menunduk. Setelah itu, kita lalu pulang bersama orang tua kita masing-masing. Rudi waktu itu sedang istirahat dan orang pintar itu pulang. Saat di rumah, saya coba tanya kepada ayah saya. Pak, memang benar kejadiannya kayak gitu? Iya, tapi udah lama. Rumah itu memang udah kosong semenjak kejadian dihakimi masa. Dulu dia pernah membunuh anaknya kepala desa. Katanya disuruh oleh salah seorang konsumennya. Nah, semenjak itu karena dicuriga dia dihakimi masa. Dan setelah dukun itu meninggal, desa ini sempat diteror oleh makhluk tersebut. Tapi cukup lama akhirnya bisa diusir dan dikurung di rumah tersebut. Itu posisi kamu mungkin masih baru 1,5 tahun.
Nah, bertahun-tahun ternyata terjadi lagi. Hingga akhirnya sekarang mungkin baru selesai. Setelah kejadian itu, jujur saja, saya ngeri untuk melintas rumah tersebut. Bahkan, konon menurut beberapa warga, setelah kejadian itu beberapa kali didatangkan orang untuk merobohkan bangunan tersebut. Namun nyatanya tak ada yang berhasil. Banyak kendala, mulai dari pegawainya kesurupan, mendadak alat-alatnya hilang, dan sebagainya lah. Hingga akhirnya pada tahun 2010, bangunan itu benar-benar bisa diratakan. Dan kini dijadikan lapangan bola terbuka untuk anak-anak di desa kami. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan ceritanya kepada kami. Dan bagi penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.